Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya ambil, yaitu artikel tentang Dimas Ginanjar Merdeka yang di bisnisnya ini bisnis kriuk-kriuk gua. Ya, bisnis kriuk-kriuk gua ini bisnis keripik singkong ya. Cerita sukses pengusaha muda dengan bisnis keripik singkong. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh seorang Dimas Ginanjar yang memulai bisnis keripik pada Juli tahun 2010. Kalau biasanya seorang pengusaha memulainya dengan modal besar dan bisa mengembangkan menjadi bisnis yang besar. Berbeda dengan Dimas ini yang memulai usahanya dengan modal yang kecil, hanya sebesar 50.000. Berbekal modal kecil dan tetap semangat dengan proses bisnis yang dijalaninya ini, yang akhirnya memiliki kompetitor atau saingan pada bisnis yang sama. Sebagai seorang pengusaha muda ini ya, maka dalam proses memulai bisnis diawali dengan sebuah ketertarikan tentang bidang atau dari hal yang disukainya. Begitu juga dengan Dimas, yang menjadikannya masuk pada bisnis keripik ini diawali dengan kegemaran atas keripik singkong sebagai camilan kegemarannya. Agar sebuah produk bisnis bisa sukses dan bisa melanjutkan proses bisnis, hal utama menurut Dimas ini adalah adanya ciri khas yang harus dimiliki produk bisnis atau harus memiliki ciri khas pada bisnis tersebut. Ciri khas yang dimiliki Maici. Nah, ini kan nama produknya ini Maici. Buatannya terletak pada tingkatan pada keripik yang pedas. Ya, ini kan berkonsep keripik pedas ini yaitu memiliki level pedas mulai dari level 3 sampai dengan level 10. Selanjutnya, cerita sukses pengusaha dan semangat untuk maju. Ya, sebagai seorang pengusaha yang baru memulai bisnis ini, Dimas berusaha membuat keripik yang dijualnya berbeda dengan keripik singkong pedas lainnya. Begitu juga yang dilakukan Dimas dalam melakukan proses bisnis keripik singkongnya. Hal berbeda yang dilakukannya dalam membuat keripik singkong yang dijualnya adalah kalau kebanyakan penjual membuat keripik pedas dengan bubuk cabai, berbeda dengan keripik singkong hasil olahan. Dimas menggunakan bubuk cabai yang digiling. Hal ini yang membuat keripik singkong Maici berbeda dengan keripik singkong yang ada di pasaran lainnya. Selain pedas juga memiliki rasa gurih. Hal lain yang membuat berbeda adalah kemauan Dimas untuk turut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Hal ini ditunjukkan pula dengan adanya program 1 koin 1 lift yang memiliki setiap pembelian 1 bungkus Maici akan disisihkan Rp100 untuk tujuan sosial. Dengan berkembangnya proses pemasaran dan juga sering melakukan komunikasi dengan para konsumen, pada akhirnya produk keripik Maici hasil buatan Dimas ini berkembang tidak hanya keripik singkong namun juga produk-produk lainnya, antara lain keripik singkong level 3, 5, dan 10, makroni juga, dan juga gorilem yang merupakan kerupuk khas Pasundan. Ya, selanjutnya ini kunci sukses dari Dimas Ginanjar Merdeka dan produknya Maici ini. Melihat berbagai perjuangan proses bisnis Dimas Ginanjar dalam mengembangkan keripik Maici ini, terdapat beberapa hal kunci sukses yang bisa diambil. Seperti yang pertama itu mau memulai usaha dari nol atau paling bawah itu tidak ada apa-apa, maksudnya tidak ada pengalaman atau apalah. Ya, pengalaman pasti cuma dari nol itu tadi, atau berani memulai usaha dari modal yang kecil. Terus yang kedua, mencari hobi yang menarik. Dengan bekal hobi bisa berkembang menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Ya, cari yang menjadi hobi. Jadi apapun yang dilakukan pasti sangat menguntungkan. Yang ketiga, membuat ide yang berbeda atas produk yang dijualnya, yang menjadi ciri khas dari usaha tersebut. Nah, terus yang keempat, mau berkolaborasi dengan kegiatan di sekitarnya, yang secara tidak langsung juga menjadi promosi atas usaha yang dijalankannya. Ya, seperti mengikuti event-event atau segala macam.
kegiatan-kegiatan yang di seperti food food junction atau semacamnya lah. Terus yang kelima, menggunakan konsep viral marketing atas promosi bisnisnya, viral pemasaran yang viral. Terus yang terakhir ini, menjaga komunikasi dengan konsumen, ya tetap mengawasi konsumennya. Nah, itu sedikit profil tentang artikel yang saya ambil tentang Dimas Ginanjar Merdeka yang membuat bisnis usaha keripik Maici. Selanjutnya saya akan melanjutkan yang di bawah dari bisnis Dimas Ginanjar ini, yang ada pasar ultrabook terus membesar. Ya, di sini ada produk ultrabook kian menjadi tren di pasar tanah air. Produsen pun berlomba meramaikan pasar dengan tipe paling anyar. Salah satu di antaranya seperti Acer, Head of PC Group Acer Indonesia, Riko Gunawan menyatakan pasar lifestyle notebook tak bisa diabaikan. Menurut dia ini komputer jinjing tak lagi hanya menawarkan keunggulan spesifikasi teknologi, namun konsumen juga mengacu kepada fashion. Untuk semua perangkatnya, tren semua alat seperti radio, televisi, bahkan kalkulator adalah mengecil dan menipis. Pasar komputer pun harus mengikuti hal tersebut. Nah, produk ultrabook menjadi salah satu solusi untuk menyegarkan pasar konsumen. Laptop yang sedikit terancam, smartphone dan tablet PC dengan tampilan yang lebih mudah dan modis. Produk ini bisa diterima di masyarakat, katanya. Mengantisipasi hal tersebut, Acer mengandalkan 3 produk notebook ramping terbaru, yakni seperti Slim Notebook seri V5 serta Ultrabook seri M5 dan S5. Meski terbilang produk premium, Ultrabook merupakan pasar yang menjanjikan, sebab Indonesia mempunyai banyak sosok yang mengejar teknologi tanpa peduli uang. Selama ini sebagai notebook yang berkualitas dan paling murah. Untuk menjadi notebook termurah di kelas premium, terbukti seri S3 Ultrabook yang paling laku. Nah, selanjutnya, meski begitu, Acer masih akan memproduksi segmen notebook konvensional. Menurutnya, kebutuhan konsumen tidak sepenuhnya cenderung pada lifestyle, sebab konsumen berorientasi harga pun masih dominan di Indonesia. Produk komputer dengan bandrol di bawah 5 juta menyerap 63% pembelian. Ada beberapa orang yang lebih memilih teknologi ketimbang bentuk, katanya. Untuk 3 produk barunya, Acer menargetkan 2 segmen konsumen besar. Incaran pertama yang dipelajari ini seri V5 Slim, notebook dengan budget rendah. Memang tak ada teknologi ultrabook, tapi bentuk rampingnya menyerupai ultrabook. Selanjutnya, sedangkan segmen lain yang diincar adalah profesional yang membutuhkan teknologi asli ultrabook. Untuk pembisnis yang tak perlu teknologi terlalu tinggi, merekomendasikan M5. Sedangkan untuk profesional yang membutuhkan kinerja yang sangat tinggi, yaitu ada namanya S5. Ya, yang sebelumnya tadi M5. Nah, yang lebih tinggi ini tipenya yang S5 yang sangat canggih. Nah, katanya itu. Terus Riko berharap 3 produk terbaru mereka bisa menggenjot kinerja Acer tahun ini. Menurut dia, dengan sasaran konsumen premium, Acer bisa secara lengkap mengcover semua segmen masyarakat. Notebook nomor 1 di Indonesia sudah 6 tahun berturut-turut. Dia menambahkan market share Acer di pasar notebook Indonesia sudah menjadi 32%. Wilayah yang menjadi sasaran adalah 2 kota besar, yakni Jakarta dan Surabaya. Jika di runut pasar terbesar
Yang Acer ini adalah di Jakarta. Setelah itu baru Surabaya. Karena itulah menurut beliau meluncurkan produknya di sana. Jadi sekian dari pendapat saya terkait artikel koran yang saya ambil, Inspiring Generation ini. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih.